Gus, terus menikah. Di awal-awal suami oke nih misalnya dengan hal seperti itu. Terus ternyata di tengah-tengah suami ini yang akhirnya nggak bekerja karena mungkin ada satu dan dua hal gitu. Bagaimana cara istri untuk membagi rezekinya kepada keluarga dan kepada keluarga intinya? Jadi balik Piye kabare sedulur Jatim, ketemu lagi di channel kita tentunya di Golkar Jatim TV. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini tentunya. Dan ketemu lagi bersama dengan saya Satria Pamungkas di Wangsulan. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh sedulur Jatim semuanya yang sudah komen. Langsung akan kita tanyakan kepada Gus Mama. Gimana Gus? Siap ya Gus ya? Ini saya kok jadinya kayak guru gitu, kayak gimana Gus siap menjawab pertanyaan? Jadi kayak tiap minggu saya dikasih soal dan kemudian mengerjakan. Masalahnya kalau lulus soal itu kan naik kelas. Kalau ini saya dapat apa? Nah ini Gus dapat pahala. Amin. Tentunya. Tapi masalahnya kalau ini Gus, kalau nggak bisa jawab juga nggak bisa dibikin PR. Karena ini selesai nggak selesai dikumpulkan Gus. Benar. Pertanyaan kita hari ini dari seorang wanita yang bekerja Gus. Tapi sama tetangga selalu diomongin katanya kok udah tua nggak nikah-nikah. Padahal saya bekerja kan juga untuk keluarga, menghidupi keluarga. Katanya menikah itu ibadah. Lah dikira kerja gini bukan ibadah apa Gus? Mas dengan emosi. Tuh ini mbaknya. Oh, mbaknya Ini emosi. pertanyaan dari mbaknya. Emang kalau nikah, suami berani menjamin biaya hidup saya? Saya harus gimana Gus? Pecahkan saja gelasnya. Iya. Ini ada berapa masalah yang terkumpul jadi satu terkulminasi dan kemudian bikin dia emosi gitu. Jadi ada masalah omongan tetangga berarti kan? Ya satu, masalah nggak nikah-nikah. Masalah dia kemudian paradoksi antara menikah dengan bekerja yang seharusnya tidak jadi masalah. Yang ketiga adalah nafkah. Jadi dia mempertanyakan suaminya apakah akan memberi nafkah pada dia. Emang suami mau ngasih nafkah saya gitu kan? Oke. Gitu. Ya cari dulu suaminya makanya Mbak. Cari yang baik, cari yang sebaik Mas Satria. Available Mas. Bisa aja Gus jualannya nih. Jadi gimana Gus? Jadi kalau Jadi ya Gus. apa saya carikan di pondok saya? Ini. Kalau Gimana, iya, Gus? abis ini kita pulang ke Oh, rumah. ini itu, makin kan? panjang ya pembahasan kita ya tentang ini. Kan pertanyaan mbaknya aja gimana Ya, Gus? oke. Jadi kalau dari masalah utamanya adalah kemudian paradoksi ya. Sebenarnya menikah sama bekerja itu bukan sesuatu yang harus ditabrakan dong gitu. Perempuan bekerja pun itu masih boleh. Ada banyak contoh di dalam Islam itu, bahkan pada zaman Nabi pun di Madinah itu kepala pasarnya perempuan loh. Gitu. Oh ya? Jadi ada banyak contoh di dalam Islam, bahkan di zaman Nabi pun itu perempuan kemudian boleh untuk mengeksplantasikan dan mengekspresikan kemampuan dirinya dalam bekerja. Jadi ya menikah dan bekerja boleh-boleh aja. Mungkin kalau di sini sebenarnya kalau saya baca ya Gus ada kekhawatiran kalau misalnya dia menikah, makanya kan dia bilang kalau nikah memang suaminya berani menjamin. Karena yang dijamin itu kan nggak cuma dirinya dia sendiri tapi keluarganya kan karena di sini Gus. Jadi kemudian nafkah ketika pertama, jadi kemudian menjadikan apakah boleh bekerja akhirnya? Apakah boleh bekerja dan hasil dari pekerjaan itu disalurkan pada keluarganya, gitu kan? Itu berarti kan tergantung izin dari suaminya. Dan kalau yang mindsetnya seopen Mas Satria, saya pikir boleh-boleh aja lah. Ya, ini tetap loh saya dipromo-promoin kayak gini tuh loh ya. Karena mempromokan saudara itu boleh, Mas. Iya. Dan Follow senang. Instagram saya jangan lupa ya. Kok Jadi bisa? cari high quality Jomblo. yang kemudian membolehkan istrinya untuk menikah. Oh, jadi kalau misalnya suami mengizinkan untuk nafkah sebagai istri misalnya diberikan kepada keluarga 100%, Boleh banget. nggak ada masalah ya Gus? Apalagi itu adalah bentuk istri tanggung jawab, bentuk birrul walidain dari istri, ya, bentuk pengabdian istri kepada orang tuanya. Oke, jadi kalau mungkin mbaknya di luar sana yang punya pertanyaan ini ya, kalau misalnya kekhawatirannya itu adalah masalah keluarganya, kalau takutnya nggak keurus kalau misalnya dia menikah, cari suami yang Seperti Mas open-minded. Satria. Tetap jualan diri sendiri ya Gus. Tapi kalau misalnya nih Gus, misalnya ya Gus, terus menikah di awal-awal suami oke nih misalnya dengan hal seperti itu, terus ternyata di tengah-tengah suami ini yang akhirnya nggak bekerja karena mungkin ada satu dan dua hal gitu. Bagaimana cara istri untuk membagi rezekinya kepada keluarga dan kepada keluarga intinya? Jadi balik lagi ke nafkah. Nafkah itu kan kewajiban suami ya. Ya. Di satu sisi itu adalah pride-ness bagi suami, harga diri bagi suami. Nafkah juga kewajiban dari suami. Ketika kemudian pada sebuah keadaan seperti pandemi ini, tiba-tiba suami nggak bekerja, apakah boleh meminta dari istri? Itu bagian dari kesepakatan. Jadi kalau selama istri itu ridha
membolehkan, maka itu boleh. Bagaimana kemudian pada kesepakatan pranikah nih, istri mau bekerja, aku mau nikah nih sama kamu, tapi aku boleh kerja dong, dan hasil kerjaanku untuk orang tuaku. Itu juga menjadi wa'dun, menjadi sebuah perjanjian yang kemudian mengikat. Memang tidak wajib diberikan pada keluarga, tidak wajib istri itu memberikan pada suami, tapi kemudian suami terikat dengan perjanjian ini. Nah, pada akhirnya keluarga itu adalah, menurut saya ya, karena dia ini hubungan dua manusia, keluarga itu adalah sebuah kompromi. Kita nggak bisa bicara agama aja atau adat aja. Keluarga itu yang jalanin kan saya dan istri saya, Mas Satria dengan calon. Nggak ada, belum. Selama itu adalah baik menurut adat, menurut agama, semua bisa dibicarakan untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, itu dia. Semoga menjawab ya. Udah, intinya kalau mau nikah aja gitu ya, Gus. Nikah aja. Terima kasih Gus Mamat sudah menjawab pertanyaannya, dan terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Buat yang belum, langsung aja komen di bawah video ini untuk pertanyaannya. Nanti kita akan jawab di episode Wangsulan berikutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan follow sosial media kita. Sehat-sehat selalu, kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.